Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan tentang bulan Muharram yang masih tersisa, saya ingin meluruskan keterangan saya pada kajian sebelumnya yang berupa kesalahan ucap mau mengatakan para nabi Bani Israel keliru kepada Nabi Ibrahim. Walaupun nabi-nabi Bani Israel atau Anbiya'u Bani Israel itu memang juga keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu kan punya dua putra yang menjadi nabi, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam, ya, yang dari Nabi Ismail nanti menurunkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang satu lagi Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak ini putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian menurunkan nanti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, atau dalam bahasa Arabnya disebut Anbiya'u Bani Israel, para nabinya Bani Israel, yakni dari Nabi Ishak, lalu kemudian nanti Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang sebagaimana saya jelaskan dulu punya nama lain, yakni Israel. Jadi Nabi Yakub nama lainnya, ya, sebutan lainnya adalah Nabi Israel alaihissalam, ya, yang kemudian beliau ini menurunkan para nabi, ya, anak keturunannya itu banyak yang dipilih oleh Allah sebagai para nabi, para rasul. Walaupun kebanyakan Bani Israel ini adalah orang-orang yang senang membangkang kepada para nabinya, ya, sebagian didustakan, dikatakan nabi palsu, sebagian bahkan mereka bunuh, ya. Jadi Bani Israel ini terkenal dengan sikap yang tidak baik, sikap jahatnya, yakni membunuh para nabi yang tidak mereka sukai. Yaqtulunan nabiyyin bihaqq, dalam bahasa Al-Quran itu. Mereka membunuh para nabi secara tidak hak. Tapi mereka ini dianugerahi Allah kelebihan, yakni
banyak para nabi itu yang diutus dari kalangan Bani Israel. Sampai nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa. Sebelumnya Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi sejak dari Nabi Yakub itu, nabi-nabi itu banyak dari kalangan Bani Israel. Nah, saya mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya bahwa Baitul Maqdis, ini Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Begitu ya? Itu salah. Yang betul itu kiblatnya Anbiya'u Bani Israel. Kiblatnya para nabi dari kalangan Bani Israel. Sedangkan Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu menurunkan Nabi Ismail. Nabi Ismail inilah yang nanti menurunkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiblat Nabi Ibrahim itu jelas adalah Ka'bah, Al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah yang dihormati, yang dimuliakan. Bukan Al-Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas yang ada di Palestina itu adalah kiblatnya para nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus setelah Nabi Musa dan Nabi Isa, yang mereka ini adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, mengikuti saja apa yang sudah dilakukan oleh para nabi Bani Israel. Mengapa? Karena para nabi itu ya satu rangkaian, satu untayan silsilah kenabian. Jadi nabi yang sesudahnya mengikuti nabi yang sebelumnya. Begitu seterusnya. Jadi Nabi Isa mengikuti Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti Nabi Isa. Nah, kalau nabi sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, maka nabi berikutnya juga begitu. Sebelum ada perintah lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, beliau hidup di Mekah, berdakwah di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, maka kiblatnya ya mengikuti kiblat nabi-nabi sebelumnya, yakni ke Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas. Tapi Nabi sebetulnya ingin kalau Ka'bah yang ada di tengah-tengah Al-Masjidil Haram itulah yang dijadikan kiblat. Mengapa? Karena Ka'bah itu adalah kiblat dari nenek moyangnya, yakni dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apalagi beliau mendengar ya ucapan-ucapan yang nyinyir, yang usil
dari orang-orang Yahudi. Yang saya kutip kemarin ucapannya ialah ya, yukhalifuna Muhammadun fi dinina wa yattabi'u qiblatana walaula dinuna lam yadri aina yatawajjahu fi salatihi. Muhammad itu berbeda, menentang agama kami, berbeda dengan kami dalam soal agama kami. Agama kami disalah-salahkan. Muhammad bertentangan dengan agama kami. Tapi lucunya dia mengikuti kiblat kami. Kiblat sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Sementara agama kami dianggap salah. Walaula dinuna, andai kata tidak ada agama kami, agama Yahudi, lam yadri, niscaya Muhammad itu tidak akan tahu kemana dia menghadap dalam sholatnya. Aina yatawajjahu fi sholatihi, ke arah mana gerangan dia menghadap dalam sholatnya. Untung ada agama Yahudi. Andai kata tidak ada, dia bingung itu mau menghadap kemana itu. Nah, ucapan orang Yahudi yang nyinyir ini semakin memperkuat keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis, kiblatnya para nabi Bani Israel, ke Al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah yang ada di Al-Masjidil Haram itu. Beliau ingin sekali, mbok yo ada perintah dari Allah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah atau Ka'bah. Ya, supaya orang-orang Yahudi itu tidak nyinyir lagi, tidak usil lagi. Itulah yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-ayah. Kalau menyebut ayat tidak lengkap, sebaiknya diakhiri dengan kata-kata al-ayah, karena ayat ini masih ada di belakangnya. Saya cuma kutip sampai wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kelanjutannya ada. Nah, kalau ngutip ayat seperti ini sebaiknya ya mencantumkan kata al-ayah. Al-ayata. Lengkapnya itu al-ayata, tapi kalau wakaf al-ayah. Maksudnya kamilil ayat, sempurnakan sendiri ayat ini. Aku cuma baca sebagiannya saja, sepotong saja, tidak lengkap satu ayat. Demikian juga kalau mengutip hadisnya panjang, tapi kita hanya bisa mengutip sebagiannya saja. Taruhlah misalnya hadis yang sangat terkenal itu,
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu panjang hadisnya itu. Faman kanat hijratuhu lillahi wa lirasulihi dan seterusnya. Kalau mengutip seperti itu juga, kalau saya cuma mengutip innamal a'malu binniyat atau dilanjutkan wa innamal likulli imri'in ma nawa sampai di situ saja, maka sebaiknya diakhiri dengan kata al-hadis. Ya, maksudnya itu al-haditha. Kalau dalam tata bahasa Arab itu mestinya kamilil haditha. Sempurnakan sekali, sempurnakan sendiri al-hadis, hadis ini. Hadis ini saya kutip cuma sebagiannya saja, tidak seluruh. Ya. Ini sering orang salah kaprah al-ayah, padahal dia menyebut ayat itu lengkap, tapi kemudian berakhir dengan kata al-ayah. Dia menyebut hadis itu lengkap, disebut dengan dia mengatakan al-hadis. Seakan-akan ini memberitahukan yang saya baca ini Quran loh, ayat loh, yang saya baca ini hadis loh. Padahal penggunaan kata al-ayah atau al-hadis itu untuk memberitahukan bahwa yang dikutip itu tidak lengkap, lengkapi sendiri. Dalam bahasa Arabnya kamil al-ayata, kamil al-haditha. Nah, kembali kepada ayat 144 surat Al-Baqarah itu, Allah menceritakan kepada kita bahwa Allah melihat betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seringkali bolak-balik menengadahkan mukanya ke arah langit. Jadi Nabi kita itu, kata Allah dalam firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat engkau Muhammad sering bolak-balik membolak-balikkan, menengadahkan, berkali-kali menengadahkan wajahmu ke arah langit. Untuk apa? Untuk mengharap adanya wahyu Allah yang memerintahkan dirinya untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis atau Al-Baitul Muqaddas ke Ka'bah di Masjid Haram, di Al-Masjidil Haram. Kami lihat Muhammad bahwa kamu bolak-balik menengadahkan mukamu ke arah langit karena mengharap turunnya perintah perpindahan kiblat. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, maka pasti kami akan pindahkan, kami akan palingkan wajahmu. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, ke kiblat yang kamu sukai. Karena kamu menginginkan kiblat pindah ke Baitullah, pindah ke Ka'bah yang di Mekah itu, tidak lagi ke Baitul Maqdis yang di Palestina, kami pastikan falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, kami pastikan bahwa kamu akan saya pindahkan kiblatmu
ke kiblat yang kamu sukai. Maka langsung pada dalam ayat itu juga Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Nah, ini perintah langsung dari Allah, memenuhi apa yang diinginkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah perpindahan kiblat. Kiblat tidak lagi ke Baitul Maqdis, melainkan pindah ke Ka'bah. Ini terjadi beberapa belas bulan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 18 bulan setelah Nabi kita hijrah ke Madinah. Dan itu kita menyaksikan adanya Masjid Qiblatain. Itu aslinya Masjid Zil Qiblatain, masjid yang punya dua kiblat, yakni di tengah-tengah sholat menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba turun perintah Allah, turun perintah Allah untuk berpindah kiblat ke Ka'bah. Maka langsung para jamaah itu menghadap, sholatnya langsung menghadap ke Baitullah. Itulah yang terjadi pada Masjid Dzil Qiblatain. Ketika sedang asik berjamaah sholat, tiba-tiba turun perintah pemindahan kiblat ke Baitullah, ke Ka'bah. Terus dilanjutkan dalam ayat itu, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kamu sekalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, ke arah Ka'bah, ke arah Al-Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi setelah ada perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, diikuti dengan perintah berikutnya fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Apa maknanya ini? Kalau yang pertama itu yang diperintahkan untuk berpindah kiblat itu hanya satu orang, fawalli, satu orang, maka hadapkanlah, fawalli wajhaka, wajahmu, kamu di situ satu orang. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah mukamu Muhammad dalam sholatmu itu ke arah al-masjidil haram. Tapi pada kalimat berikutnya wa haitsuma kuntum, tidak kunta tapi kuntum. Fawallu, tidak fawalli. Kalau fawalli itu untuk satu orang, tapi kalau fawallu untuk banyak orang. Fawallu wujuhakum, tidak wajhaka, di atas wajhaka, wajahmu wahai Muhammad, untuk kamu satu orang. Tapi kalau kamu sekalian, kamu banyak orang, jamak.
Maknanya apa ini? Maknanya kalau tidak ada penegasan fawal wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Andai kata tidak ada penegasan ini, bisa jadi orang salah paham. Dikiranya perintah ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berada bersama beliau di kota Madinah. Paham ya? Jadi orang-orang yang ada bersama Nabi di kota Madinah ketika ayat ini turun, itulah yang diperintahkan untuk berpindah kiblat ke arah Baitullah atau Ka'bah. Ini tidak benar. Perintah ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, tapi berlaku untuk seluruh umat. Atau dalam kaidah usulul fikih dikatakan bahwa khitab titah untuk Nabi itu juga khitab untuk umatnya. Khitabun Nabi khitabun li ummatihi ma lam yarid ma yukhassisuhu bihi. Khitab titah termasuk perintah dan sebagainya itu yang diberikan kepada Nabi oleh Allah itu sebenarnya adalah perintah juga yang berlaku untuk umatnya. Untuk umatnya. Sepanjang tidak ada petunjuk bahwa perintah itu hanya khusus untuk Nabi saja. Sepanjang tidak ada itu, maka perintah untuk Nabi berlaku sebagai perintah untuk semua umatnya. Maka adanya kalimat wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra ini sangat penting untuk menghilangkan anggapan bahwa perintah berpindah kiblat itu hanya berlaku untuk masyarakat Madinah yang bersama-sama Nabi. Tapi dengan adanya penegasan wa haitsu ma kuntum dimanapun kalian semua berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram. Maka di sini berlaku untuk seluruh umat Islam di segenap penjuru dunia. Yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Australia, yang di Asia, yang di Afrika, semuanya kalau mau sholat haruslah menghadap kiblat yang ada di Mekah, yakni Al-Masjidul Haram. Sampun nggih? Jadi ini penjelasan untuk meluruskan keterangan saya yang salah ucap pada kajian sebelumnya tentang kiblat Baitul Maqdis sebagai kiblatnya para anbiya Bani Israel, bukan kiblatnya Nabi Ibrahim. Kiblatnya Nabi Ibrahim adalah Ka'bah yang ada di Mekah itu. Dan Ka'bah disebutkan dalam berbagai keterangan hadis-hadis dan lain sebagainya itu sebagai aqdamul qiblatain. Kiblat yang paling tua, yang paling terdahulu di antara dua kiblat yang dikenal oleh kaum muslimin. Itu disebut aqdamul qiblatain. Kiblat yang paling tua di antara dua kiblat yang ada. Nabi kita sangat merindukan untuk
pindah ke kiblat yang tertua yang merupakan kiblat nenek moyangnya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menghilangkan kesalahpahaman bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dalam mendengarkan kajian saya sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya mujibas sa'ili. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.